Halo, selamat pagi semua. Apa kabarnya hari ini? Semoga kalian dalam kondisi sehat ya. Pada hari ini kita akan kembali belajar tentang debit. Debit, anak-anak tentu masih ingat artinya itu adalah banyaknya air yang mengalir tiap satuan waktu. Jadi di sini kalau kita berbicara tentang debit ada berbicara tentang banyaknya air. Banyaknya air itu sama aja dengan biasanya volume. Berbicara volume dan waktu. Jadi debit itu bisa dirumuskan dengan debit sama dengan volume dibagi dengan waktu. Nah, untuk memudahkan anak-anak mengingatnya, mari kita buat dalam segitiga ya. Segitiga. Kemudian diingat ya, kalau dalam segitiga ini yang perlu diingat itu bagian atasnya, karena kita cuma punya 3 satuan ini ya, ada debit, volume, dan waktu. Volumenya yang selalu diingat itu ada di bagian atas. Kemudian debit dan waktu boleh bebas tempatnya, mau di kanan atau di kiri. Yang penting volumenya tetap. Jadi kalau dari sini kita bisa menentukan volume itu, jika volume yang ditanya, maka volume adalah debit dikali waktu. Lalu kalau ditanyanya debit berarti volume dibagi waktu. Atau kalau ditanyakan waktu berarti waktu adalah volume dibagi debit. Itu untuk mencari rumusnya. Sekarang kita mau membahas soal-soal cerita yang berhubungan dengan debit ini. Contoh pertama, sebuah truk tangki menampung 10.000 liter air bersih. Air bersih tersebut dibagikan kepada 25 orang penduduk. Setelah dialirkan selama 2 jam, air yang tersisa 1.500 liter. Berapa debit air dari tangki tersebut? Nah, kalau ada soal yang demikian, maka kita harus tahu dulu apa yang diketahui. Anak-anak harus mengingat ya, kalau debit itu berarti banyaknya air yang mengalir. Banyaknya air yang mengalir. Nah, sekarang awalnya volume di dalam truk itu adalah 10.000. Kemudian sisa menjadi 1.500. Berarti yang mengalir itu adalah berarti hasil pengurangannya ya 10.000 dikurang 1.500 liter. Jadi itu yang akan kita gunakan volumenya. Kemudian waktunya itu selama 2 jam. Baru kita hitung. Nah, kita tulis dulu apa yang diketahui ya. Nomor 1 tadi dibahas, di sana truknya berisi volume awalnya, volume awal itu ada 10.000 liter. Kemudian sisanya, volume sisa menjadi 1.500. Nah, dari sini berarti volume air yang mengalir, karena debit itu tadi berbicara tentang air yang mengalir, berarti volume yang kita gunakan itu adalah hasil pengurangan ya. Jadi volumenya adalah 10.000 dikurangi 1.500, karena ini yang mengalir, jadinya 8.500 liter. Kemudian waktunya dalam waktu 2 jam. Ini yang diketahui ya. Berarti yang ditanya itu adalah, yang ditanya itu adalah debit. Kemudian debit itu kalau dari rumus ini volume dibagi sama waktu. Volume bagi waktu. Berarti volume yang kita gunakan tadi yang mengalir ya. Jadi 8.500 liter dibagi dengan 2 jam. Jadi hasilnya adalah 4.250 liter per jam. Nah, begitu untuk soal yang pertama. Contoh kedua, Pak Ansor membuat kolam ikan yang berisi 1.000 meter kubik air. Selama 3 jam kolam tersebut dialiri air melalui sebuah selang sehingga volumenya menjadi 2.500 meter kubik. Berapa debit air yang dialirkan melalui selang plastik tersebut? Nah, di sini juga anak-anak harus jeli ya, harus benar-benar memperhatikan. Volumenya itu ada 2 di sini. Ada yang 1.000 meter kubik dan ada yang 2.500 meter kubik. Nah, yang kita gunakan yang mana?
Nah, ingat, debit itu berbicara tentang air yang mengalir. Jadi ini kondisinya, pertama airnya itu di kolam itu sudah ada 1000 meter kubik. Kemudian menjadi 2500. Berarti volume air yang diisi atau yang mengalir yang dimasukkan ke kolam itu adalah ya selisihnya 2500 dikurangi 1000. Jadi kita tuliskan yang diketahuinya volumenya adalah selisihnya. Kemudian waktunya 3 jam, lalu kita hitung debitnya. Nah, di soal kedua itu tadi diketahui volume awal. Ini juga masih sama ya seperti soal 1. Volume awal di kolam itu sudah ada 1000 liter. Ya 10.000 meter kubik. Kemudian akhirnya menjadi 2500 meter kubik. Berarti di sini yang mengalir yang baru dimasukkan airnya ke dalam kolam tersebut adalah 2500 dikurangi 1000 menjadi 1500 meter kubik. Ini yang akan kita gunakan karena itu volume air yang mengalir. Kemudian waktu yang dibutuhkan itu ada 3 jam. Maka yang ditanya di sini adalah debit. Berarti untuk mencari debit pasti anak-anak tahu yaitu volume dibagi sama waktu. Volumenya 1500 dibagi 3. Jadi jawabannya adalah 500 meter kubik per jam. Nah, itu contoh yang ketiga. Berarti untuk nyari debit itu tinggal volume dibagi waktu. Tapi ingat volumenya itu yang mengalir airnya. Contoh ketiga, sebuah sungai memiliki debit air 240 cm kubik per detik. Berapa cm kubik air yang masuk ke sungai tersebut dalam 2 jam. Nah, di sini volumenya debitnya udah jelas ada, kemudian volumenya dan waktu. Nah, sebelum mengerjakan berarti kita tulis diketahuinya, kemudian disamakan dulu satuannya ya, baru kita bisa ngitung. Ya, yang nomor 3 yang diketahui debit sungainya tadi itu 240 cm kubik per detik. Jadi artinya setiap detik mengalir air sebanyak 240 cm kubik ya. Kemudian berapa volumenya sungai jika mengalir selama 2 jam. Berarti yang ditanyakan tentunya volume ya. Nah, sebelum mengerjakan ini tadi anak-anak harus perhatikan dulu satuannya. Di sini waktunya jam dalam satuan jam, sedangkan debitnya cm kubik per detik. Berarti ini yang lebih gampang kita ubah yang waktu ya. 2 jam itu berapa detik? Kalau 1 detik 2 jam itu berapa detik? Kalau 1 jam itu 3600, berarti kalau 2 jam menjadi 7200 detik. Kalau satuannya sudah sama baru boleh dikerjakan. Jadi volume adalah debit dikali dengan waktu. Debitnya itu 240 dikali 7200. 24 dikali 7200 hasilnya 1.728.000. Kalau mengalikan itu nolnya disimpan dulu, jadi anak-anak mengalikan 24 kali 72, kemudian tambahkan nolnya ada 3 ya, satuannya lalu menjadi cm kubik. Contoh berikutnya, sebuah mobil pemadam kebakaran mempunyai debit 18 liter per detik. Jika api baru padam dalam waktu 1 jam, berapakah volume air yang dibutuhkan untuk memadamkan api tersebut? Nah, ini yang diketahui berarti ada debit 18 liter per detik. Terus waktunya 1 jam, yang ditanya volumenya satuannya bebas karena di sini dalam debitnya ada liter, berarti tetap dalam liter. Nah, waktunya harus kita samakan dulu ya. Waktunya kita ubah ke. Untuk soal nomor 4,
tadi pemadam kebakaran ini dia mengeluarkan air dengan debit 18 liter per detik. Kemudian waktunya sampai dia padam itu katanya selama 1 jam. Yang ditanya berapa volume air yang dikeluarkan. Volumenya nggak diketahui satuannya apa ya, tapi ini debit dan waktunya itu beda satuan ya. Di debitnya liter per detik, waktunya 1 jam, ini kita ubah lagi ke detik. 1 jam itu ada 3600 detik. Tentu anak-anak masih hafal itu ya, cara mengubah satuan waktu. Kemudian kita jawab, volume masih sama yang seperti contoh ketiga tadi. Volume satuan rumusnya adalah debit dikali waktu. Jadi debitnya 18 dikali 3600, sehingga kita peroleh hasilnya 18 kali 36 itu 648. Jadi tambah 02 nya jadinya 64.800 liter ya. Contoh kelima, sebuah bak mandi berukuran 60 cm kali 70 cm kali 90 cm diisi air melalui sebuah keran dengan debit 18 desimeter kubik per menit. Berapa menit waktu yang diperlukan untuk mengisi penuh bak tersebut? Nah, ini baknya berarti yang diketahui bentuk ukurannya ya, ada 60 cm kali 70 cm kali 90 cm. Berarti artinya bak ini adalah berbentuk balok. Jadi kita harus nyari dulu volumenya dengan mengalihkan angka-angka tersebut. Kemudian kita perhatikan, tapi satuannya di sini berbeda sama debit. Debitnya 18 desimeter kubik per menit. Berarti ukuran bak mandinya kita ubah menjadi desimeter. Kemudian baru bisa menghitung waktunya. Nomor 5. Ini tadi baknya berbentuk balok ya. Jadi volumenya 70 cm 60 cm dikali 70 cm dikali 90 cm. Ini kita ubah dulu ke TM ya. Jadinya CM ke DM itu naik satu tangga. Jadi ini sama aja dengan 6 kali DM kali 7 DM dikali 9 DM. Ini cara mengubah satuan panjang. Anak-anak masih ingat ya pastinya. 6 kali 7 dikali 9 itu hasilnya adalah 378 desimeter kubik. Kemudian yang diketahui lagi itu debitnya tadi 18 desimeter kubik per menit. Jadi tiap menit ada air yang mengalir sebanyak 18 desimeter kubik. Makanya tadi tuh yang volume ini kita harus ubah ke desimeter, karena di sini debitnya dalam satuan desimeter kubik. Lalu yang ditanya berapa waktu agar si bak mandi itu menjadi penuh. Berarti yang ditanya adalah waktunya. Kita jawab waktu dari segitiga yang tadi ya, anak-anak tahu ya. Kalau waktunya yang ditanya berarti volume dibagi debit. Volumenya 378 dibagi 18. Jadi kita peroleh waktunya itu 21 menit. Jadi artinya si bak itu akan penuh dalam waktu 21 menit. Demikian contoh-contoh yang bisa Ibu berikan. Nanti anak-anak mengerjakan soal yang Ibu berikan juga. Terima kasih, selamat belajar, tetap semangat, tetap jaga kesehatan. Tuhan Yesus memberkati. Dadah.